Vanessa Angel setahun terakhir memang sensasional. Sempat mendekam 5 bulan di Rutan Medaeng, Surabaya akibat kasus penyebaran video asusila. Akhir tahun lalu, Vanessa menikahi sang kekasih Febri Ardiansyah atau yang akrab disapa Bibi Ardiansyah. Kini, Vanessa sedang merenda kebahagiaan bersama Bibi dan calon anak mereka kelak. Di saat Vanessa mengandung benih Bibi dan sudah memasuki usia 20 minggu, yang tersisa tinggal tawa dan cerita bahagia. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Hanya untuk mengejar laki-laki. Buat apa sih menang biru? Kau sulap menjadi kelambu. Kisah artis sinetron Vanessa Angel setahun terakhir memang sensasional. Sempat mendekam 5 bulan di Rutan Medaeng, Surabaya akibat kasus penyebaran video asusila. Akhir tahun lalu, Vanessa menikahi sang kekasih Febri Ardiansyah atau yang akrab disapa Bibi Ardiansyah. Kini, Vanessa sedang merenda kebahagiaan bersama Bibi dan calon anak mereka kelak. Di saat Vanessa mengandung benih Bibi dan sudah memasuki usia 20 minggu, yang tersisa tinggal tawa dan cerita bahagia. Vanessa dan Bibi saat ini memang sedang menanti kelahiran buah hati pertama mereka. Hingga usia 5 bulan kehamilannya, Vanessa ternyata tak mengalami kesulitan. Bahkan menurut pengakuan Bibi, justru dialah yang ngidam atas kehamilan istrinya. 20 minggu. Ngidam apa aja, ngidam apa aja Mbak Vanessa? Ngidam duit banyak. Gue sih kayaknya ngidamnya makanya agak gemukan sekarang. Ngidam apa sih? Ngidam apa Mas? Kalau gue sih ngidamnya pengen pohon-pohon. Kemarin Vanessa juga pengennya tanaman-tanaman gitu di rumah. Jadi kita banyakin tanaman lah di rumah. Atau Kehamilan Vanessa memang jadi cerita bahagia mereka. Tidak perlu menunggu terlalu lama, anugerah itu mereka dapatkan. Kini, naluri keibuan Vanessa mulai tumbuh saat merasakan ada kehidupan di dalam perutnya. Lantas, apakah Bibi tidak membatasi aktivitas dan kesibukan istrinya yang sebentar lagi akan jadi ibu bagi anaknya tersebut? Vanessa lebih tenang, lebih sering apa ya? Mungkin orang katanya orang itu kalau gue Google pregnant high. Jadi dia lagi hamil dia kayak adem sendiri gitu karena anaknya. Jadi dia tiba-tiba lagi di kamar atau lagi nonton TV tiba-tiba, kenapa kamu ketawa sendiri? Tahu bayinya nendang. Ada yang enak gitu di hatiku, ada yang bikin aku tenang. Gitu. Oke, masa bisa Di tengah kebahagiaan dan harap-harap cemas menanti kelahiran, terselip harapan Bibi untuk jenis kelamin buah hati mereka. Sekarang berharap apa lagi? kan apa lagi? Karena apa ya? Biar bisa jagain Vanessa aja sih. Biar jagain Vanessa. Tadi pengen perempuan cuman kayak perempuan gitu banget. Ya, selamat menikmati masa-masa kehamilan ya Vanessa ya. Ini kayaknya masa-masa yang ditunggu-tunggu untuk semua perempuan ya. Pastinya sehat-sehat terus ya. Mau laki perempuan yang penting semuanya sehat ya pemirsa. Nah pemirsa, ada juga nih artis kita yang akhirnya pun bisa bernafas lega ya. Kira-kira siapa ya? Tahan ya, tunggu dulu, sabar dulu ya. Karena sebelumnya kita juga mau lihat kabar yang datang dari Jennifer Dan yang masih berstatus istri dari Bobby Reza. Jadi saat menikah dengan Faisal Haris, kayaknya statusnya masih belum berubah nih. Aduh gimana ya, maksudnya aku juga bingung. Suami istri orang atau gimana? Aduh ya udahlah, kita nonton aja kira-kira seperti apa beritanya ya. Dan pemirsa, nanti juga ada kabar dari Ririn Ekawati dan juga Jennifer Dan yang ini pastinya bikin kita semua penasaran. Dan akan kami rangkai juga dengan kabar yang datang dari selebriti dalam menanggapi masa libur akibat wabah virus corona. Langsung aja kita lihat, ini dia. Heboh gosip Jennifer Dan punya suami dua alias poliandri terus bergulir kencang. JJ dikabarkan belum resmi bercerai dari suami pertamanya, Bobby Michael Reza, karena masih berproses di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sedangkan saat ini, JJ berstatus istri siri Faisal Haris. Berdasarkan fakta yang ada, JJ jelas masih istri sah Bobby Michael Reza, yang akta cerainya belum diketuk palu oleh negara.
Dan JJ juga merupakan istri siri Faisal Haris. Benarkah JJ yang baru menggacerai Bobby pada Januari 2020 berpoliandri alias punya suami dua? Tidak bisa ditanya ke saya. Kita kan hanya menerima, pokok perkara kan belum diperiksa. Nanti yang menentukan hitam putihnya majelis hakim. Pokok perkara nggak bisa saya periksa. Adalah dia mengajukan cerai kepada suaminya yang bernama itu. Nah, gitu. Tapi alasan nanti di persidangan nanti boleh ke sana lihat ketika sidang tanggal 1 April. Nah kalau 1 saya tidak ngerti, tanya aja langsung ke orangnya. Yang jelas ada perkara itu diajukan, nanti ada tahap pembuktian. Tahap pembuktian itu diperiksa A sampai Z-nya. Nanti putusannya apakah perkaranya dikabulkan atau ditolak, gimana nanti? Saya belum bisa mengatakan poliandri atau apapun enggak gitu. Artinya saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ. Kondisi sosial masing-masing perempuan atau laki-laki kan beda-beda. Jadi dia mendahulukan dulu, ya udah nikah dulu aja, yang penting kita terhindar dari zina, wajib dulu deh ada saksi, ada wali, ada kedua mempelai, kita sah dulu baru nanti urus ke ke pengadilan, ke segala macam biar untuk mengurus harta gono gini. Dalam agama sebenarnya ini udah mengarah ke mudorot, udah mengarah ke perbuatan yang tidak baik, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenny Fardan dan Bobby Michael Reza menikah 8 Maret 2015. Pengadilan agama belum menjatuhkan vonis cerai kepada JJ dan Bobby. Dan pada 9 Desember 2016, JJ justru malah menikah siri dengan Faisal Haris. Lantas, benarkah demi Faisal Haris, JJ rela dicap sebagai pelakor, menghempaskan Sarita Abdul Mukti sebagai istri sah Faisal Haris, dan meninggalkan Bobby Michael sebagai suami sahnya? Kalau itu saya terus terang no comment juga, karena terus terang sampai sekarang saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ. Jadi saya belum bisa menjelaskan detail pokok perkaranya, kebenarannya. Apakah tiba-tiba menikahi Mbak JJ, bagaimana kita nggak tahu juga. Terus terang info yang saya dapatkan tidak langsung dari Mas Haris ataupun Mbak JJ, saya dapatkan dari media kan, bahwa gugat bulan Januari, sidang bulan Maret, pertama sidang kedua April. Sidang pertama 20 Februari, kuasa penggugat datang, tergugat tidak datang. Kita tunda, nanti sidang lagi 1 April. Agendanya tadi itu memanggil tergugat dan perintah menghadirkan prinsipal. Intinya adalah kalau memang ada panggilan ya harus datang. Kalau memang ternyata ada panggilan lagi di pengadilan lain atau pengadilan agama, saya sampaikan ya harus datang juga. Sempat syok akibat diciduk polisi dengan tuduhan penyalahgunaan narkoba, artis Ririn Ekawati kini bisa bernafas lega. Selain uji urin yang menyatakan negatif, kemarin polisi juga menyatakan Ririn lolos uji rambut. Seperti diketahui, metode uji rambut adalah metode yang biasa dilakukan untuk orang yang dicurigai menggunakan narkoba. Polisi melakukan pemeriksaan lanjutan itu setelah asisten Ririn mengaku Ririn mengkonsumsi barang haram tersebut. Kita ketahui bahwa pemeriksaan rambut itu satu metode pemeriksaan yang sangat akurat, ya detil sekali untuk memeriksa apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau tidak. Dan saya harus menyampaikan bahwa hasilnya negatif. Jadi saudari Ririn Ekawati dinyatakan negatif menggunakan narkotika maupun psikotropika. Sejatinya tak cuma Ririn yang syok dengan kejadian penangkapan pada Sabtu malam 7 Maret lalu. Publik yang selama ini selalu mendapat image baik tentang Ririn pun terkejut dengan penangkapan tersebut. Tak ayal, berbagai spekulasi pun sempat beredar pasca penangkapan itu. Semoga itu bisa menjawab semua pertanyaan atau yang beredar beberapa minggu terakhir ini. Ini pelajaran banget buat saya. Sebagai public figure, saya benar-benar harus
lebih hati-hati melihat siapa orang-orang terdekat saya. Dan di sini juga saya mau minta maaf kepada keluarga besar saya atas pemberitaan yang terakhir ini menyangkut atas nama keluarga besar saya, kepada ibu saya dan anak-anak saya mohon maaf, dan juga klien yang memang banyak sekali dirugikan karena pemberitaan ini.